Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Risa Pratama, NRP 5017231004 dari kelas Vulkanologi A. Di sini saya akan memaparkan hasil yang telah saya baca dan saya pelajari mengenai vulkanologi dari geologi Gunung Api Purba, yaitu chapter 1 dan chapter 2. Baik, next. Baik, di sini adalah link YouTube dari eh, hasil dari pemaparan yang telah saya lakukan. Next, kemudian chapter 1, Geologi Gunung Api Purba. Nah, chapter 1 itu pendahuluan. Oke, latar belakang. Jadi, Indonesia memiliki banyak gunung api berumur kuarter dan tersier, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas vulkanisme di Indonesia itu sudah berlangsung cukup lama dan masih berlanjut hingga sekarang. Kemudian, kegiatan gunung api dimulai sejak zaman Perem 280 hingga 260 juta tahun yang lalu, di mana bukti keberadaannya itu terlihat dari batuan vulkanik tua seperti pada formasi Silungkang yang ada pada Gunung Api Panti di Sumatera. Kemudian yang ketiga, vulkanisme tua di Kalimantan yang berumur Trias hingga Kapuas. Jadi contohnya itu ada pada Gunung Api Jambu, yaitu sekitar kurang lebih 5 juta tahun yang lalu yang memiliki formasi Kwayun dan formasi Haruyan yang menunjukkan aktivitas vulkanik purba. Kemudian di Jawa sendiri terdapat batuan gunung api tertua yang berumur kapur hingga Eosen, yaitu formasi Jati Barang. Jadi di Jawa itu berarti menandakan bahwa proses vulkanisme yang sudah terjadi jauh sebelum munculnya gunung api modern seperti gunung api Merapi dan gunung api Semeru. Kemudian Old Andesit Formation. Jadi sebutan ini tuh untuk pengkelompokan batuan vulkanik tersier yang tersebar luas di Indonesia yang menjadi bukti penting sejarah vulkanisme regional yang terjadi di Indonesia. Persebaran batuan vulkanik tersier yang sangat luas di berbagai pulau ini, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua menunjukkan bahwa vulkanisme yang ada di vulkanisme tua yang berada di Indonesia ini bersifat nasional. Kemudian lanjut pada permasalahan yang pertama, penelitian gunung api di Indonesia masih sangat terbatas pada yang aktif. Kedua, gunung api tersier hingga pratersier masih jarang diteliti. Kesulitan identifikasi akibat erosi dan deformasi tektonik. Bentuk asli gunung api purba ini seringkali sudah hilang atau berubah dari bentuk aslinya sehingga sulit dikenali apabila identifikasi langsung di lapangan. Kemudian kurangnya bekal pengetahuan vulkanologi fisik di kalangan ahli batuan tua. Nah, next yaitu tradisi pendidikan geologi yang masih dominan barat atau sedimenter yang dimana itu kondisi geologi Indonesia ini lebih cocok dipelajari dengan pendekatan vulkanologis dibanding dengan pendekatan sedimenter. Akibatnya terjadi kesenjangan dalam pemahaman geologi gunung api tua. Kemudian maksud dan tujuan. Oh, nextnya itu adalah pengertian dasar. Yang pertama, vulkanologi ini ilmu tentang gunung api dan proses vulkanisme. Yang dimana berasal dari vulkanologi sendiri berasal dari kata vulkano atau gunung api dan logos yang berarti ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gunung api. Terkait dengan pembentukan aktivitas vulkanik. Kemudian gunung api sendiri adalah tempat keluarnya magma dari dalam bumi, yaitu suatu suatu bentuk yang membentuk bukit atau gunung dengan kawah yang berada di puncaknya yang merupakan hasil akumulasi material erupsi seperti lava dan piroklastik. Kemudian gunung api purba atau paleovulkanus yaitu gunung api yang pernah aktif di masa lalu. Nah, yang gunung api purba itu gunung yang telah mati dan tererosi sehingga bentuk aslinya nanti akan sulit dikenali di lapangan itu sendiri. Namun batuan dan struktur vulkaniknya masih bisa dipelajari.
Kemudian ruang lingkup vulkanologi meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama ada asal-usul magma, bentuk gunung api, tipe erupsi, bahaya dan mitigasi, serta potensi sumber daya dari hasil vulkanisme. Jadi mencakup dari seluruh aktivitas magmatik dan pembentukannya, pergerakan hingga letusan magma ke atmosfer dan permukaan bumi. Kemudian gunung api aktif dan klasifikasinya. Tidak ada tidak ada definisi tunggal tentang gunung aktif di mana yang dimaksud yaitu setiap negara memiliki standar waktu dan aktivitas yang berbeda untuk mengkategorikan keaktifan gunung api masing-masing wilayah yang ada. Contohnya pada Jepang dan Selandia Baru, gunung api aktif itu meletus kurang lebih 50.000 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik bisa dianggap masih hidup dalam skala waktu geologi. Kemudian klasifikasi Pusat Vulkanologi Indonesia, yang dimana tipe A itu meletus sejak tahun 1600, yaitu termasuk gunung-gunung yang memiliki catatan letusan histori seperti Merapi, Krakatau, Semeru. Kemudian tipe B ini tidak meletus, tetapi masih ada aktivitas panas buminya. Contohnya itu aktivitas fumarola atau fumarola solvatara atau sumber panas di bawah permukaan bumi lainnya. Kemudian tipe C berbentuknya tidak jelas, tetapi masih ada aktivitas bawah permukaan. Biasanya karena telah terjadi erosi, maka bentuk dari gunung api ini sendiri mengakibatkan tidak jelas dan susah untuk diidentifikasi. Kemudian aktivitas gunung api berkaitan erat dengan tektonika. Reaktivitasnya tektonika itu dapat memicu gunung api yang semulanya tidur menjadi aktif kembali seperti pada gunung api Sinabung dan Pinatubo yang dimana gunung api ini tuh awalnya sudah tidur atau dikira telah mati, tetapi kenyataannya gunung api ini hanya tidur dan kembali erupsi dan meletus kembali. Baik. Chapter kedua adalah magma, membahas tentang magma. Next, definisi magma. Yang pertama, pengertian umum magma. Jadi, magma sendiri ini adalah hasil produk dari gunung api yang aktif, yang berupa batuan cair pijar yang berada di dalam kerak ataupun pada dalam mantel bumi. Magma sendiri ini adalah campuran kompleks dari beberapa material, di antaranya adalah lelehan silika, kristal padat, dan gas yang terlarut seperti H2O, CO2, dan SO2. Kemudian suhu magma sendiri itu bisa berkisar antara 700 hingga 1.300 derajat Celcius tergantung kepada kandungan kimia yang ada pada magma tersebut. Next yaitu asal-usul magma. Magma sendiri ini terbentuk akibat adanya peleburan sebagian batuan partial melting yang berada di dalam permukaan bumi karena tiga penyebab. Yang pertama adalah peningkatan suhu, peningkatan tem- temperatur atau suhu, tekanan atau pressure, dan flux air yang menurunkan titik leleh batuan mantel pada zona subduksi. Kemudian next adalah komposisi kimia magma. Unsur utama yang ada pada magma itu adalah SiO2 atau silikat, disertai yaitu unsur Ai, Fe, Mg, Ca, Na, dan K. Di mana kandungan silikat sendiri ini dapat menentukan kekentalan pada magma itu tersebut. Contohnya pada silikat rendah seperti yaitu basaltik itu memiliki karakteristik yaitu encer, terus kemudian aliran yang cepat karena encer itu, kemudian letusan yang lemah. Contohnya itu pada beberapa gunung api yang ada di Hawaii. Kemudian andesitik itu memiliki
kandungan SiO2 sedang yang memiliki karakteristik viskositasnya itu tinggi, letusannya sedang, contohnya pada Gunung Merapi yang ada di Indonesia. Kemudian eh, riolitik memiliki kandungan SiO2 tinggi dengan karakteristik itu kental, letusan sangat eksplosif. Contohnya ada beberapa di gunung api di Indonesia, contohnya itu Gunung Api Tambora yang ada di Indonesia. Kemudian hubungan magma dan lava. Saat magma dapat mencapai permukaan dan kehilangan gasnya, kemudian keluar dari eh, gunung api itu disebut lava. Pendinginan magma yang cepat itu dapat membentuk batuan ekstrusif yang berada di permukaan atau intrusif yang berada di bawah permukaan. Kemudian next. Nah, ini adalah asal-usul dan proses terbentuknya magma. Jadi yang pertama zona pembentukan magma utama. Nah, magma sendiri itu tidak terbentuk di seluruh bumi, hanya di zona-zona tertentu yang memiliki kondisi geologi khas. Seperti yang pertama zona subduksi. Nah, zona subduksi ini adalah kerak samudera yang menunjam ke bawah permukaan, kemudian menyebabkan peleburan batuan mantel. Contohnya berada pada busur vulkanik Indonesia bagian barat, yaitu ada pada Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian di zona divergen adalah keadaan di saat kerak bumi ini meregang atau menjauhi satu sama lain sehingga menyebabkan tekanan yang menurun, kemudian menyebabkan batuan mantel ini meleleh. Contohnya yaitu berada Mid Ocean Ridge dan Great Rift Valley. Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu hotspot atau titik panas, di mana sumber panas dari mantel ini naik ke permukaan tanpa dipengaruhi lempeng. Jadi bagaimana sumber panas ini akan naik ke permukaan, kemudian uh, yang baik yang ketiga adalah hotspot atau titik panas di mana sumber panas yang ada di bawah permukaan ini yang berasal dari mantel naik ke permukaan tanpa dipengaruhi lempeng tektonik. Contohnya itu berada di Kepulauan Hawaii, Yellowstone, dan beberapa bagian Papua Nugini. Kemudian lanjut ada tiga mekanisme utama dari pembentukan magma. Yang pertama adalah peleburan akibat panas tambahan yang terjadi jika batuan mendapat suplai panas dari magma lain. Kemudian peleburan karena penurunan tekanan atau dekompresi melting di mana pada zona rifting ini itu terdapat pada zona rifting dan mid ocean ridge. Kemudian peleburan karena penambahan air atau flux melting. Kemudian evolusi magma, kristalisasi fraksional atau fractional crystallization itu mineral awal mengkristal dan memisahkan diri dari lelehan. Kemudian pencampuran magma atau magma mixing yaitu dua magma yang berbeda dapat bercampur dan menghasilkan komposisi magma baru. Asimilasi yaitu magma mencairkan sebagian batuan dinding yang dilewatinya karena suhu panasnya tersebut. Kemudian jenis-jenis magma. Yang pertama magma basaltik yang sudah saya singgung dengan kandungan silikat yang rendah sekitar 45 sampai 52%, encer gasnya rendah, kemudian tidak eksplosif, suhunya sekitar 1.200 derajat Celcius. Kemudian magma andesitik atau intermediate menengah yaitu silikatnya sedang sekitar 53 hingga 63%. Viskositasnya menengah, suhu 1.000 hingga 1.100 derajat Celcius. Kemudian magma riolitik yaitu atau felsic di mana memiliki kandungan silikat yang tinggi sekitar 60 lebih dari 63%, sangat kental, gasnya tinggi, suhunya sekitar 800 derajat Celcius. Kemudian berdasarkan kandungan gas, magma itu dengan gas tinggi lebih berpotensi meledak karena tekanan gas di dalamnya yang besar. Jadi, magma basaltik ini cenderung tenang, sedangkan pada magma riolitik ini cenderung eksplosif.
Magma basaltif cenderung tenang, sedangkan rioltik cenderung eksplosif. Kemudian pergerakan dan evolusi magma. Yang pertama mekanisme pergerakan magma, di mana mekanisme dari pergerakan magma sendiri ini bergerak ke permukaan karena perbedaan densitas dan tekanan gas. Jadi ringan, semakin ringan dibandingkan batuan yang berada di sekitaran magma tersebut dan kemudian semakin mudah naik. Magma yang naik melalui retakan atau dik atau celah atau pipa magma. Kemudian proses yang terjadi saat naik itu yang pertama itu bisa dekompresi dan ekspansi gas, di mana saat itu terjadi, tekanan yang terjadi adalah turun, kemudian gasnya meningkat, kemudian menambah gaya dorong hingga ke atas. Kemudian yang kedua, pendinginan dan kristalisasi. Mineral padat terbentuk dan mengubah komposisi magma. Kemudian yang ketiga, kontaminasi dinding atau asimilasi di mana magma dapat melarutkan batuan yang berada di sekitarnya dan setelah melarutkan batuan di sekitarnya dapat memperkaya unsur-unsur karena eh, antara magma satu dengan magma lainnya akan bersatu kemudian membuat komposisi magma baru. Kemudian pemisahan fraksi atau fractional crystallization, yaitu menyebabkan terbentuknya seri batuan beku yang berbeda. Next, yaitu evolusi kimia magma. Hmm, jadi magma awal dari mantel biasanya itu basaltik lalu bisa berubah menjadi andesitik atau riolitik itu dapat dipengaruhi dari tiga. Yang pertama pendinginan, pencampuran antar magma atau asimilasi batuan kerak. Kemudian hasil akhir dari evolusi magma sendiri adalah mengalir sebagai lava, yaitu membentuk aliran lava dan kuba meletus eksplosif, yaitu menghasilkan piroklastik, abu, dan bom vulkanik. Kemudian mengintrusi ke kerak yang dapat membentuk batuan intrusif. Contohnya adalah dan batolit. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara gunung api, tektonik, dan magma. Dimana yang pertama hubungan dasarnya itu aktivitas gunung api ini bergantung pada proses tektonik yang terjadi di lempeng dan sirkulasi magma di dalam bumi. Kemudian gunung api di zona subduksi ini terbentuk karena lempeng samudera yang menujam ke bawah permukaan eh, bumi, ke bawah permukaan lempeng benua dan membawa air dan sedimen naik ke atas. Air dapat menurunkan titik leleh batuan mantel, kemudian terbentuk magma andesitik dan menghasilkan gunung api busur atau arc volcanic. Contohnya gunung-gunung di jalur Sunda hingga ke jalur Banda. Kemudian gunung api di zona divergen terjadi di batas lempeng yang saling menjauh. Jadi antara lempeng satu dengan lempeng yang satunya lagi bergerak menjauh atau meregang di mana tekanan yang terjadi adalah turun, mantelnya meleleh, magma basaltiknya naik, membentuk kerak samudra baru. Contohnya adalah Mid Atlantic Ridge. Kemudian gunung api di hotspot terjadi di tengah lempeng, tidak bergantung pada batas tektonik. Jadi panas dari mantel bumi ini naik secara vertikal, kemudian membentuk rantai gunung api seiring pergerakan dengan lempeng. Contohnya gunung-gunung api di Kepulauan Hawaii. Kemudian next implikasi terdapat geodinamika Indonesia. Indonesia ini terletakkan pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga terbentuk sabuk vulkanik aktif yang kaya magma dan batuan vulkanik dari barat hingga timur. Zona ini sendiri berperan aktif dalam mitigasi bencana, sumber daya energi panas bumi atau geotermal, dan mineralisasi atau pertambangan.
Jadi kesimpulan dari bab 2 ini, magma adalah bahan dasar pembentukan dari gunung api dan batuan beku. Kemudian proses pembentukannya ini dipengaruhi oleh tiga, yaitu suhu, tekanan, dan keberadaan air, kemudian kimiawinya. Kemudian magma bervariasi dari basaltik hingga riolitik dengan sifat sifat dan karakteristik letusan yang berbeda-beda. Kemudian pergerakan magma sendiri ini dikontrol oleh tekanan gas, densitas, dan struktur kerak bumi. Aktivitas tektonik sendiri menentukan lokasi dan tipe gunung api yang terbentuk. Kemudian pemahaman terhadap magma penting untuk eksplorasi sumber daya alam dan mitigasi bencana geologi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.